Nah, Asyura ini amalan ada yang dianjurkan. Amalan yang dianjurkan kita lakukan di Asyura. Dan apa saja nanti keutamaan yang di bulan Asyura, dan ada cerita-cerita nanti, sebagian cerita-cerita tentang Asyura. Nah, ini ulama menyebutkan ada 12 amalan. 12 amalan yang dianjurkan kita lakukan di hari Asyura. Apa saja itu? Nah, ini ya. Kalau mungkin yang pengen tahu hadisnya atau apa ya, nanti mungkin itu kholagoh yang harus panjang waktunya. Tapi kita ini cuma sebentar kan, paling sampai berapa menit lagi. Nah, ini jadi nggak kalau mau bahas hadis, bahas apanya itu terlalu panjang. Tapi sekarang yang jelas kalian tahu apa saja yang dianjurkan. Nah, ini ulama menyebutkan wa min matlubi yaumi fi yaumihi, di hari Asyura. Termasuk yang dianjurkan di hari Asyura itu 12 perkara. Ada 12 amalan yang dianjurkan di hari Asyura. Apa saja itu? Nah, ini. Yang pertama, as-salat, yaitu salat sunnah. Ini ulama mengatakan mutlak. Salat sunnah mutlak, bukan salat sunnah yang khusus, enggak. Jadi kayak gini nih, kalau biasanya salat duha 2 rakaat, nanti di hari Asyura salatnya 4 rakaat. Salat witir biasanya kalau hari biasa 3 rakaat, di hari Asyura 5 rakaat atau 7 rakaat. Salat apa? Misalkan salat qobliyah biasanya 2 rakaat. Nanti di hari Asyura salatnya 4 rakaat. Nah, itu salat sunnahnya diperbanyak. Ini dianjurkan di hari Asyura. Wal shaum, dan puasa. Nah, jelas ini puasa hari Asyura disunahkan kita berpuasa di hari Asyura. Yang kedua, jadi pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga sedekah, sedekah. Nah, tadi kan sudah disampaikan kan, ada hadis Nabi yang mengatakan sedekah sedekah di hari Asyura seakan-akan sedekah atau satu tahun kan. Muharram kan termasuk Asyura kan termasuk Muharram. Wasilaturahim, menyambung tali silaturahmi. Nah, kalau mungkin punya kerabat, ini buat yang bukan di pesantren ini. Kalau kalian kan nggak bisa nyambung silaturahmi, bisa? Karena kalian nggak libur. Tapi kalau sekolahan pesantren lagi libur, ya mungkin mereka bisa menyambung tali silaturahmi. Nah, ini buat orang yang di luar. Kalau kalian selesai dari pesantren pulang ke rumah, di hari Asyura ini dianjurkan silaturahmi, datang ke rumah kerabat. Kalau punya paman, datengin pamannya. Kalau punya kakeknya datangi. Nah, ini disunahkan di hari Asyura. Wal irtisal, mandi. Nah, kalau mandi ini dianjurkan setiap hari besar, dianjurkan umat Islam. Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat, disunahkan mandi. Masuk ke Mekah, ke Madinah, dianjurkan mandi. Nah, ini jadi setiap momentum yang bagus itu disunahkan mandi. Wa iktihal, memakai celak, maksudnya berhias. Nah, ini pernah Nabi Muhammad itu ingin menjumpai tamu. Sahabat-sahabat Nabi ada di depan rumahnya kan. Nah, di situ Nabi Muhammad bercermin dengan air. Ada air, wadah ya mungkin zaman dulu nggak tahu kaca ini mungkin walaupun ada mahal mungkin kaca kan. Jadi orang dulu kalau berkaca itu air kan, bening kan air kan. Nah, berkaca dengan air. Nabi Muhammad pernah suatu hari beliau ada tamu berkaca dengan air tadi. Sayyidah Aisyah istrinya cemburu. Ya Rasulullah, kau ini kenapa berkaca, ingin menemui siapa kan? Nah, akhirnya dikatakan Rasulullah mengatakan disunahkan bagi seorang muslim ketika ingin menjumpai temannya berhias diri. Ketika ingin bertemu jangan ketemu dengan orang ngasal kan, berantakan muka, enggak, disunahkan untuk berhias. Nabi Muhammad enggak lepas sisir ada di kantongnya kan, termasuk sunnah kalau berjalan itu ada sisir. Jadi merapikan rambut dan Nabi Muhammad kadang memakai minyak rambut. Sunnah juga memakai minyak rambut karena Nabi Muhammad memakai.
itu berhias untuk saudaramu muslim, sesama muslim kan. Wa ziyaratul alim, dan berziarah kepada orang alim, termasuk yang dianjurkan juga berziarah ke tempat orang alim. Nah, alhamdulillah ada guru kita Ustaz Aji dan ustaz yang lain di sini kan. Nah, kalau pengen ngamal kan udah ziarah, datang kan, dapat pahala sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Kalau ada teman sakit di sini kan, datengin. Ya memang aslinya kalau datang menjenguk orang sakit itu bagusnya bawa sesuatu. Ataupun kalau enggak juga lihat enggak apa-apa, cuma lihat orang sakit itu kan mereka itu merasa dikucilkan, tempat kamarnya sendiri. Ketika ada orang datang senang mereka itu, oh ada berarti si fulan ini perhatian kepadaku, datangnya kita aja senang deh. Nah, jadi dan juga jangan lama-lama kalau jenguk orang sakit itu nggak boleh lama-lama. Ngobrol lama kesian mereka mau istirahat kan. Jenguk sebentar cukup. Wa masura yatim, dan memegang kepala anak yatim. Nah, ngusap kepala anak yatim ini dianjurkan di hari Asyura. Ada yang mengatakan setiap rambut ini pahala. Setiap rambut pahala. Nah, ini jangan ya aslinya kalau kita lihat seakan-akan megang kepala anak yatim. Seharusnya dengan memberi juga. Kadang ada orang ini megang kepala aja, enggak, seharusnya ngasih, nyenangkan hati anak yatim. Kalau cuma megang aja kesian mereka kan, kadang ya, dipegang terus kepala kan. Tapi dikasih ya ada ngasih sesuatu kan. Wa tawasu ala iyal. Nah, ini melapangkan rizki keluarga. Nah, ini kalau orang tua kalian tahu hukum, kalau orang tua kalian tahu hadis ini atau apa anjuran ini, seharusnya mereka itu ketika bulan Muharram memberikan sesuatu kepada anaknya. Karena dianjurkan itu tawasuk, melapangkan rizki keluarga. Yang sudah punya istri misalkan atau yang sudah punya suami kan, itu suaminya harus memberikan istrinya nafkah lebih banyak dari hari biasa. Kalau biasa misalkan 50.000, kalau hari Asyura dianjurkan memberikan lebih banyak, berarti 100.000 dilipatkan. Duit jajan anak biasanya hari biasa dikasih anaknya 5.000, bapak ngasih anak 5.000, tapi di hari Asyura dikasih 10.000. Nah, ini dianjurkan. Sampai ada juga di sahabat Nabi yang bernama Sofyan bin Uyainah. Bukan sahabat, ini tabi'in. Tapi Sofyan ini mendengar dari sahabat. Sofyan bin Uyainah ngamalkan satu amalan, yang amalan ini dia dapat dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi tadi ngomong apa? Sahabat Nabi mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang melapangkan rizki keluarganya di hari Asyura, maka rizkinya 1 tahun akan dilapangkan oleh Allah. 1 hari, dia melapangkan rizki keluarganya, 1 tahun rizkinya dimudahkan oleh Allah. Akhirnya kata Sofyan, ketika aku dengar itu aku amalkan. Jarobna, kami coba, dan kami dapatkan seperti apa yang dikatakannya. Benar, kami coba sampai dikatakan 50 tahun. Sofyan mengatakan jarobna khamsina sana au sittina sana. Kami coba 50 tahun atau 60 tahun. Nggak tahu yang kami dapatkan sama, benar. Nggak tahu habis kami ngasih dapat rizki itu banyak, dimudahkan oleh Allah SWT karena memuliakan hari Asyura tadi. Wa taklimul adzafir, dan motong kuku, dianjurkan juga motong kuku. Wa qiraatu surat Ikhlas alfa marrah, dan yang terakhir ini agak berat ini, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, ini kalau yang mau mengamalkan. Jadi ini ada 12 amalan yang dianjurkan agar supaya kita lakukan di bulan Muharram.